Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nasab dan kelahiran. Nama lengkap beliau adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri Al-Qurashi. Beliau lahir sekitar 40 tahun sebelum hijrah. Dari kabilah Quraisy, suku yang sama dengan Muhammad. Sejak muda, Abu Ubaidah dikenal sebagai pribadi yang jujur, lembut, berani, dan dapat dipercaya. Bahkan sebelum masuk Islam, masyarakat Mekah telah mengenalnya sebagai orang yang amanah. Masuk Islam. Ketika Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Abu Bakar Ash-Shiddiq mengajak beberapa sahabat dekatnya memeluk Islam. Abu Ubaidah termasuk orang yang langsung menerima dakwah tersebut tanpa ragu. Beliau menjadi salah satu dari 10 orang pertama yang masuk Islam dan termasuk As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang paling dahulu beriman. Siksaan kaum Quraisy. Karena memeluk Islam, Abu Ubaidah mendapat tekanan dari kaum Quraisy. Ia dicela, dijauhi, dan diancam. Namun, semua itu tidak menggoyahkan keimanannya. Demi menjaga agama, beliau ikut hijrah ke Ethiopia bersama sebagian kaum muslim. Setelah itu, beliau kembali ke Mekah, lalu berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Hijrah ke Habasyah dan Madinah. Sebagian riwayat menyebutkan Abu Ubaidah ikut hijrah ke Ethiopia untuk menyelamatkan akidahnya. Setelah itu beliau kembali ke Makkah dan kemudian hijrah bersama kaum muslimin ke Madinah. Di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan beliau dengan Sa'd bin Mu'adz, dijuluki orang paling terpercaya. Suatu hari datang rombongan dari Najran meminta Rasulullah SAW mengirim seseorang yang amanah untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap umat memiliki orang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Sejak saat itu, beliau dikenal dengan gelar Aminul Ummah, Fans. Perang Badar. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah memperlihatkan ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Ayahnya sendiri, Abdullah bin Al-Jarrah, masih musyrik dan terus mengejar Abu Ubaidah di medan perang agar mau kembali kepada agama nenek moyangnya. Abu Ubaidah berkali-kali menghindar, tetapi ketika ayahnya terus menyerang dan hendak membunuhnya, beliau terpaksa melawan hingga ayahnya terbunuh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya berada di atas hubungan keluarga ketika menyangkut peperangan. Perang Uhud. Dalam Perang Uhud, Rasulullah SAW terluka, 2 mata rantai pelindung kepala beliau menancap di pipinya. Abu Ubaidah mendekati Rasulullah SAW dan mencabut mata rantai itu menggunakan giginya agar tidak melukai wajah Nabi. Saat mencabut yang pertama, 1 gigi depannya tanggal. Saat mencabut yang kedua, gigi depannya yang lain juga tanggal. Beliau rela kehilangan giginya demi mengurangi rasa sakit Rasulullah SAW. Ikut seluruh peperangan. Abu Ubaidah selalu berada di barisan depan bersama Rasulullah SAW berbagai peristiwa penting, di antaranya Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khaybar, Penaklukan Makkah, Perang Hunain, Ekspedisi Tabuk, Panglima Besar Islam. Setelah Rasulullah SAW wafat, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq mengangkat Abu Ubaidah sebagai Panglima pasukan Islam di wilayah Syam. Kemudian beliau bekerja sama dengan Khalid bin Al-Walid dalam berbagai penaklukan penting. Saat Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah, beliau mengganti Khalid sebagai panglima tertinggi. Yang luar biasa, Khalid menerima keputusan itu dengan lapang dada, sementara Abu Ubaidah tetap menghormati Khalid dan sering meminta pendapatnya. Keduanya menjadi teladan dalam keikhlasan. Penaklukan Syam dan Yerusalem. Di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah, pasukan Islam memenangkan berbagai pertempuran, termasuk pertempuran Yarmuk yang menjadi titik balik berakhirnya dominasi Romawi di wilayah Syam. Kemudian kota Yerusalem bersedia menyerah, dengan syarat khalifah sendiri yang menerima penyerahan kota. Umar datang dari Madinah dengan pakaian sederhana. Abu Ubaidah menyambutnya dengan penuh hormat. Kehidupan yang sangat sederhana.
Walaupun menjadi panglima besar, rumah Abu Ubaidah hampir tidak memiliki harta. Ketika Umar mengunjunginya, beliau hanya menemukan sebuah tikar, sebilah pedang, sebuah kantong air, sedikit makanan. Umar menangis melihat kesederhanaannya. Sedangkan Abu Ubaidah berkata bahwa semua itu sudah cukup untuk kebutuhannya. Wabah Amwas. Pada tahun 18 Hijriah terjadi wabah Amwas di Syam. Umar mengirim surat agar Abu Ubaidah kembali ke Madinah demi menyelamatkan dirinya. Namun Abu Ubaidah memahami maksud Umar dan memilih tetap tinggal bersama tentaranya. Beliau berkata bahwa dirinya tidak ingin meninggalkan pasukan yang sedang tertimpa musibah. Beliau akhirnya tertular wabah tersebut. Wasiat terakhir. Menjelang wafat, Abu Ubaidah berpesan, jagalah salat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikan zakat, berhajilah jika mampu. Taatilah pemimpin selama tidak memerintahkan maksiat, saling menasihati dalam kebaikan dan kejujuran. Setelah menyampaikan wasiat itu, beliau wafat pada usia sekitar 58 tahun di wilayah Yordania sekarang. Kaum muslimin sangat berduka kehilangan salah satu sahabat terbaik Rasulullah SAW. Pelajaran dari kisah Abu Ubaidah, amanah adalah kemuliaan seorang mukmin. Keikhlasan lebih penting daripada kedudukan. Pemimpin sejati mengutamakan umat di atas kepentingan pribadi. Kesederhanaan tidak mengurangi kewibawaan. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya harus menjadi prioritas tertinggi. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dikenang sebagai salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan sebagai Aminul Ummah, sosok yang paling dipercaya di antara umat Rasulullah SAW. Kisah hidupnya menjadi teladan tentang kejujuran, keberanian, kesederhanaan, dan pengorbanan demi Islam.